Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini yaitu hari pertama Bapak Ibu yang mengikuti seleksi pretest PPG di tahap kedua, semoga berhasil. Begitu pula pada sesi kedua dan seterusnya Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas yaitu rekap soal pretest PPG tahap kedua, pembelajaran HOT ya bagian ke-6. Ya, ini sengaja kita lanjutkan Bapak Ibu ya bagian ke-6 yang mana pada bagian ke-6 ini kita akan membahas yaitu hasil ujian hari pertama, sesi pertama pada tahap kedua ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yaitu bisa memahami bentuk soal pada hari pertama, sesi pertama Bapak Ibu ya. Di sini untuk semua bidang studi Bapak Ibu atau untuk semua jurusan silakan pahami baik-baik Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa mengikuti dari bagian pertama ya. Karena kali ini kita bagian ke-6 yaitu pada hari ini yaitu sudah mendapatkan sekitar kisi-kisi soal ya atau bocoran soal dari teman yang sudah mengikuti pada hari pertama, pada sesi pertama. Dan insya Allah kita akan lanjutkan yaitu sesi kedua dan seterusnya dan sampai pada hari terakhir Bapak Ibu ya. Jadi selalu pelajari soal-soal edukasi berikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lihat Bapak Ibu bentuk indikatornya Bapak Ibu ya tentang pembelajaran HOT yaitu pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu materinya tentang pengembangan indikator pencapaian KD, namun submaterinya adalah pengembangan indikator HOT. Artinya indikator HOT nanti yang akan kita kembangkan ya atau pembelajaran HOT yang kita kembangkan Bapak Ibu. Pada indikator yang akan kita kembangkan adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD tersebut. Level kognitifnya adalah C4. Yang kedua adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD yang mana dalam proses berpikir yaitu level kognitifnya C5. Dan yang ketiga menentukan indikator pencapaian kompetensi sesuai KD pada level proses berpikir mencipta ya. Ini level kognitifnya adalah C6 Bapak Ibu. Baik, pada indikator inilah yang perlu Bapak Ibu pahami bentuk soalnya pada sesi pertama tadi ya dan bisa untuk acuan pada sesi kedua dan seterusnya Bapak Ibu ya atau pada hari kedua Bapak Ibu. Baik, kita lihat ya bentuk soal yang sudah dikeluarkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu karena soalnya di sini adalah kategori soal yang hot yaitu panjang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menentukan atau tidak tepat menentukan indikator atau kata kunci pada soal itu, maka nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Sekali lagi sebelum menjawab Bapak Ibu, kami memberikan trik, yaitu dalam satu soal itu maksimal waktu itu 1,25 detik Bapak Ibu. Jadi dengan waktu 1,25 detik Bapak Ibu apabila sudah membaca soal itu usahakan langsung menjawab Bapak Ibu ya, jangan ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ragu-ragu, secara otomatis Bapak Ibu untuk mengakhiri, maka Bapak Ibu akan kembali lagi pada soal yang ragu-ragu. Maka itu bisa memakan waktu Bapak Ibu ya. Ini pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti ujian di tahap 1 kemarin, banyak soal yang tidak terjawab karena hanya fokus pada satu atau beberapa soal yang mereka ragu-ragu ya. Jadi triknya adalah jika Bapak Ibu sudah membaca satu kali, langsung tentukan jawaban Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa menentukan yaitu kata kunci soal itu sendiri Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja soal yang pertama. Di sini, Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, ingat di sini yaitu pembelajaran abad 21. Ya, pembelajaran abad 21, komunikasi adalah salah satu karakter yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan dan solusi, ya. Yaitu mengenai tentang penyampaian ide, pertanyaan dan solusi ini termasuk dalam komunikasi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi itu. Dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain. Ingat Bapak Ibu ya. Di sini
eh, yang ingin dicapai oleh Pak Mahmud adalah siswa menguasai karakter. Karakter apa? Yaitu karakter dalam berkomunikasi. Karena di dalam pembelajaran abad 21, communication atau komunikasi itu adalah salah satu yaitu karakter yang harus dikuasai oleh peserta didik Bapak Ibu. Oke ya. Jadi yang harus dikuasai oleh siswa yaitu karakter komunikasi tersebut adalah A. Siswa mengungkapkan gagasan. Nah, di sini yang A mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi. Ya, di sini ada kata mengkritisi. Apa yang disampaikan? B. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. C. Siswa dilatih untuk memilih manakah pertanyaan yang benar atau salah. Dilatih. D. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. E. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Ingat Bapak Ibu, kata kunci dari soal ini adalah menguasai karakter komunikasi. Yang dikatakan komunikasi tadi kan penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Ya, itu disebut dengan komunikasi atau ada dua sumber ya, dua area yang berbeda gitu. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, atau ada yang mengkritisi seperti itu. Untuk soal ini yang lebih tepat dan benar pada penguasaan karakter komunikasi, dia lebih ke A Bapak Ibu ya, yang A. Mengapa? Alasan kita lihat Bapak Ibu. Di sini kan siswa mengungkapkan. Siswa mengungkapkan gagasan berarti dia berkomunikasi, ya, menyampaikan gagasan. Dan teman satu kelasnya dia mengkritisi, berarti dia menjawab. Berarti ada dua sumber terjadi pembicaraan atau dua sumber terjadi komunikasi antara si pengungkap gagasan tadi ya dan si pengkritis tadi. Nah, itu terjadilah komunikasi. Berarti jawaban yang benar adalah A. Yang B, guru membuat soal ini tidak terjadi komunikasi. Ya. Dan siswa dilatih untuk memilih manakah pertanyaan yang benar dan salah, ini juga tidak terjadi komunikasi. Guru menugaskan, ini juga tidak terjadi komunikasi. Ya. Begitu pula E. Jadi B, C, D, E ini tidak terjadinya komunikasi atau tidak menguasai karakter komunikasi. Yang menguasai karakter komunikasi adalah A Bapak Ibu. Ya, untuk soal nomor 1 adalah A. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, tepat ya. Harus tepat menentukan kata kunci soal Bapak Ibu. Kita lanjut soal kedua. Masih seputar kecakapan abad 21 yaitu pembelajaran hot Bapak Ibu. Oke, di sini Bu Nunu guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi membaca cerita ya di sini yaitu cerita, dia cerita, narasi ya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan. Ingat, yang mencerminkan kecakapan abad 21 yaitu HOT dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran ya dapat direncanakan oleh Bu Nunu adalah di sini kan materi tadi ya, materinya adalah tentang cerita narasi seperti itu. Dengan materi membaca cerita narasi, Ibu Nunu ini memikirkan bagaimana supaya pembelajaran tersebut mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu berkomunikasi lah salah satunya. Ya. Yaitu hot dan 4C. Hotnya mana, 4C-nya mana gitu. Kita lihat. A. Siswa berkelompok membahas materi. Kita tentukan dulu membahas materi. B. Semua kelompok saling mengomentari. C. Siswa saling mengomentari. Simulasi membaca cerita. Oke. Yang D, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. E. Siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Oke, Bapak Ibu di sini. Materi yang dibahas pada soal ini adalah yaitu membaca cerita narasi. Bagaimana caranya
materi membaca cerita narasi ini supaya bisa menjadi pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21 yaitu HOT dan 4C, maka di sini yaitu 4C kita ambil salah satunya yaitu berkomunikasi. HOT-nya mana gitu. Berarti HOT-nya mana? Ya HOT-nya ini cerita narasi. Ini materi HOT nih. Gitu ya. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah C Bapak Ibu. Siswa saling mengomentari. Siswa saling mengomentari ini sudah abad 21, yaitu karakter komunikasi. Yang mana ini terjadi adanya 4C Bapak Ibu. Ya, mengomentari. Jadi siswa saling mengomentari, terjadilah saling berkomunikasi. Itu unsur 4C Bapak Ibu. Sedangkan materi hotnya mana? Yaitu simulasi membaca cerita. Karena kan materinya sini membaca cerita. Berarti hotnya adalah membaca cerita ya anggota kelompok gitu. Jadi gini Bapak Ibu, membaca itu bisa kita arahkan ke hot Bapak Ibu tergantung bagaimana caranya kita memikirkan supaya pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran hot. Ya Bapak Ibu ya. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Jadi Bapak Ibu, soal pretest PPG tahun ini levelnya ada level UP Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui kata kunci yang tepat dan jawaban pada soal tersebut itu sebenarnya sudah terletak di soal itu sendiri gitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus tepat menentukan kata kunci. Kita lanjut soal ketiga Bapak Ibu ya. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali. Oke, ini. Berarti yang bukan, kata kuncinya, yang bukan pengelolaan pembelajaran abad 21 itu apa? Karena di sini ada kata kecuali Bapak Ibu. Oke ya. A. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penguatan tugas utama guru. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Dalam D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran. E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Untuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Yang bukan ya, ingat sekali lagi yang bukan Bapak Ibu, jangan terkecoh pada soal, bukan pengolahan abad 21, tapi yang bukan aspek penting dalam pengolahan pembelajaran abad 21 itu apa? Ya, apakah kita penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini masuk ke abad 21, betul ya? Oke. Menghindari menggunakan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran ini enggak nih, salah nih. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sudah jelas, ini abad 21. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, abad 21. Mengintegrasikan teknologi, abad 21. Karena yang bukan, maka jawabannya di sini adalah yang B, Bapak Ibu ya. Lanjut soal nomor 4 Bapak Ibu. Sebagai guru yang profesional, Bu Santi mencoba menerapkan pembelajaran abad 21 yang terdiri ya, yang menciri 4C dan HOT. 4C. Bu Santi akan melaksanakan pembelajaran dengan materi cara menyampaikan. Ingat di sini materinya apa? Yaitu cara menyampaikan ucapan terima kasih. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C dan HOT adalah materinya kita pahami dulu Bapak Ibu. Materi pada soal 4 ini adalah cara menyampaikan terima kasih. Hanya cara menyampaikan terima kasih aja bisa mencerminkan penerapan 4C dan HOT Bapak Ibu. Ya. A. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Contoh kalimat saran. Ya, di sini menyimak. B. Siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih. C. Semua kelompok saling mengomentari. D. Setiap kelompok menulis kalimat terima kasih. E. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Membahas
materi yang telah dipelajari. Ingat, Bapak Ibu, di sini adalah mengenai tentang materi cara menyampaikan terima kasih. Ya, salah satu kegiatan ABCDE ini yang menjaminkan penerapan 4C dan hotnya itu apa? Hotnya tadi ini ya, hotnya menyampaikan ucapan terima kasih Bapak Ibu. Hot itu hotnya. Nah, jadi udah jelas Bapak Ibu ya, sekali lagi bahwa jawaban itu sebenarnya sudah diletakkan ya, sudah diletakkan di dalam soal itu. Materinya tadi yaitu cara mengucapkan terima kasih. Berarti cari aja materi jawaban A, B, C, D, E yang ada ucapan terima kasih, maka jawaban itulah berarti B ya. Siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih. Di sini ya, berkelompok itu masuk ke dalam 4C Bapak Ibu. Hotnya mana? Hotnya menyampaikan terima kasih. Karena kan soalnya kan menyampaikan terima kasih, maka ya tetap pasti jawabannya menyampaikan terima kasih dong, gitu ya. Nah, itulah sekali lagi, ini serasi Bapak Ibu ya. Soalnya menyampaikan ucapan terima kasih, ya jawabannya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya soal kelima. Nah, soal kelima ini cukup pendek Bapak Ibu ya. Namun nanti ada soalnya rata-rata panjang Bapak Ibu ya. Namun ada juga beberapa soal yang pendek. Makanya Bapak Ibu harus bisa meminimalkan waktu ya untuk menjawab. 5. Berikut keterampilan abad 21 yang minimal harus dimiliki oleh siswa kecuali oke. Kata kuncinya adalah yang bukan keterampilan abad 21 yang harus dikuasai siswa itu apa? Yang bukan ya. A. Berpikir kritis, B. Kolaboratif, C. Komunikatif, D. Kreatif, E. Analitik. Sudah jelas. Ini jawabannya adalah E. Analitik. Ya, kreatif, komunikasi, kolaboratif, berpikir kritis itu adalah bagian dari 4C atau keterampilan abad 21. Berikutnya soal nomor 6 Bapak Ibu. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21 salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Oke. Kalau ini kan berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran, dan disiplin ilmu. Ini apa sih maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Puput dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis adalah karakter berpikir kritis ini salah satu yang perlu dikuasai oleh peserta didik ya, khususnya dalam pembelajaran abad 21. Ingat sekali lagi ini kita membahas pembelajaran abad 21, salah satunya tadi yaitu berpikir kritis atau kalau soal tadi sebelumnya berkomunikasi ya. Kalau ini berpikir kritis. Dari soal A, B, C, D, E ini mana yang arahnya berpikir kritis Bapak Ibu? A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelasnya mengkritisi yang disampaikan. Mengkritisi ini termasuk berpikir kritis. B. Guru menunjukkan 4 gambar beda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan secara detail. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Pemikiran yang menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengerjakan soal bertipe hot. Oke Bapak Ibu. Kan di sini berpikir kritis Bapak Ibu ya, berpikir kritis. Kita ulangi lagi Bapak Ibu, jangan sampai salah jawaban nomor 6 ini. Bu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain
Di sini siswa mengungkapkan sementara teman satu kelasnya mengkritisi. Ini masuk kategori 21 tapi belum tentu ke berpikir kritis Bapak Ibu ya. Oke, dia berpikir, gini. Maksudnya cari soal yang menggunakan berpikir kritis. Guru menunjukkan 4 gambar. Di sini guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu. Oke. Siswa disuruh untuk memilih salah satu gambar dengan karakter tertentu, Bapak Ibu, dan mengemukakan alasan secara detail. Oke, di sini setelah siswa menentukan gambar dengan karakter tertentu, baru siswa mengungkapkan alasannya mengapa memilih gambar tersebut. Jadi kalau mengapa dia memilih gambar tersebut, dia kan menggunakan pola pikir, ya pola pikir yang kritis Bapak Ibu ya. Maka jawaban yang benar di sini B Bapak Ibu ya. Oke, guru kita coba yang C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Ini pola pikir kurang ya, tidak berpikir kritis gitu. Dia tidak mengungkapkan di sini masalahnya. Terus D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk mencari masalah, kurang. Siswa mengerjakan soal bertipe hot. Ini belum, ya soalnya soal hot gitu. Tapi kan belum ya, soal hot pasti sudah berpikir kritis Bapak Ibu. Namun di sini kurang menantang Bapak Ibu. Yang B ini lebih menantang dia. Setelah dia memilih dengan karakter tertentu, dia mengungkapkan apa alasan dia memilih gambar tertentu. Kan itu menggunakan pola pikir yang kritis ya, atau pola pikir yang dalam Bapak Ibu gitu, dengan alasan tersebut. Maka jawabannya yang lebih tepat yaitu B Bapak Ibu ya untuk soal nomor 6 ini. Oke Bapak Ibu, kita bahas dikit-dikit aja Bapak Ibu. Yang penting insya Allah kita rutin ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan langsung pada bagian ke-7 Bapak Ibu ya. Ini bagian ke-6 Bapak Ibu, akan kita lanjutkan bagian ke-7 dan pantau terus yaitu perkembangan pembahasan soal edukasi ofisial yang diberikan untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu berhasil dalam ujian perintah berpikir tahap kedua ini Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.